Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Waraqat dengan menggunakan Syarah Waraqat Al-Imam Mahalli dan Hasyiah Syekh Ahmad Ad-Dimyati rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wan nadru huwal fikru fi halil mandur fih liyuaddiya ilal matlub. Jadi apa yang dikatakan dengan nadar dan bermula nadar, kata musannif, nadar ialah huwa dianya nadar, al fikru itu berfikir, fi halil mandur fih pada keadaan mandur fih sesuatu yang dipikirkan padanya, yang bertujuan untuk apa? Diuaddi ilal matlub, supaya membawaki kepada matlub. Jadi memikirkan sesuatu dengan tujuan sampai kepada matlub. Yang dimaksud dengan matlub di sini kalau kita lihat di dalam Hasyiah Ad-Dimyati, ai min ilmin aw dhannen. Matlub itu baik berupa ilmu maupun berupa dhan. Jadi kalau ilmu berarti mengetahui sesuatu secara yakin. Kalau secara ataupun dhan, mengetahui sesuatu secara dhan, tidak sampai kepada taraf yakin. Jadi yang dikatakan dengan nadar adalah memikirkan berfikir pada keadaan mandur fih, sesuatu yang dipikirkan supaya membawa kepada matlub, baik berupa ilmu, yakin ataupun berupa dhan. Jadi itu makna daripada nazar. Adapun makna fikru, apa itu fikru? Kata Syekh Ahmad Ad-Dimyati di dalam hasyiah beliau, al-fikru harkatun nafsi fil ma'qulat. Bergeraknya jiwa manusia ataupun hati manusia itu fil ma'qulat, pada sesuatu yang ma'qul, sesuatu yang memang dia layak untuk dipikirkan, sesuatu yang memang dipikirkan, bukan sesuatu yang berupa ain ataupun maksus. Misalnya orang berfikir tentang 1 dikali 2, itu amrun ma'qul. Ataupun orang memikirkan sesuatu, misalnya tentang ilmu-ilmu logika lainnya, itu juga amrun ma'qulat. Wa amma harkatuha, di dalam Hasyiah Ad-Dimyati, wa amma harkatuha fil mahsusat fatakhyilun, dan adapun bergeraknya jiwa pada sesuatu yang mahsus, maka itu dikatakan dengan hayal, menghayal atau hayalan. Misalnya seseorang berpikir tentang bentuk sebuah motor, bentuk sebuah mobil, bentuk sebuah rumah. Jadi memikirkan hal seperti itu dikatakan dengan hayal atau tahyil. Sedangkan berpikir sesuatu yang misalnya seperti 2 tambah 2, 5 dikali 6, itu adalah dikatakan dengan al-fikru. Yaitu harkatun nafsi fil ma'qulat. Karena itu adalah amrun ma'qulat. Kemudian wal istidlalu talabud dalil, dan bermula istidlal. Apa itu istidlal? Yaitu talabud dalil, mencari dalil. Liyuaddiya ilal matlub, supaya membawa kepada matlub, baik berupa ilmu tadi, yakin maupun dhan. Jadi sama di sini kalau kita cerna, kalau kita lihat secara teliti, antara nazar dan istidlal itu hasilnya sama. Yang bertujuan sama-sama membawa kepada matlub ilmu maupun dhan. Maka oleh karena itu
famuaddin nadri wal istidlali wahidun, maka hasil nadar dan istidlal itu satu. Hasilnya satu. Nadar tadi berfikir al-fikru fi halil mandur fih liyuaddi ilal matlub, berfikir pada hal, pada keadaan mandur fih untuk membawaki kepada matlub. Sedangkan istidlal adalah talabud dalil, mencari dalil supaya membawa kepada matlub. Dan di dalam pelaksanaan mencari dalil ini tentunya di situ juga terdapat yang namanya nadar. Nah, jadi untuk mencari dalil itu di situ juga dibutuhkan kepada nadar. Jadi hasilnya satu, hasilnya itu sama. Maka bermula hasil nadar dan istidlal satu. Fa jam'ul musannifi bainahuma fil isbat wan nafi ta'kidun. Maka bermula himpun atau menghimpun oleh musannif di antara keduanya nazar dan istidlal, baik pada isbatnya maupun pada penafiannya itu sebagai taukid. Jadi di sini oleh musannif telah menggabung atau menghimpun antara nazar dan istidlal, baik pada isbat maupun nafi. Itu semata-mata untuk mentaukidkan kalam. Nah, mentaukidkan agar kita benar-benar memahami, benar-benar paham, benar-benar jelas terhadap maksud yang diterangkan oleh musannif. Nah, jadi menghimpun tersebut adalah sebagai taukid. Nah, di mana terjadi penghimpunannya? Yaitu pada ta'rif dalil di atas, pada bukan ta'rif dalil, pada ta'rif ilmu muktasab dan ilmu daruri. Yang telah kita baca dalam beberapa waktu yang lalu, coba kita lihat kembali. Maka oleh musannif di atas mentarifkan ilmu daruri dengan wal ilmu daruri ma la yaka'u an nadrin wa istidlalin. Jadi ilmu daruri di situ ditarifkan dengan ma la yaka'u, sesuatu yang tidak terjadi daripada nazar dan istidlal. Di sini terdapat himpunan antara nazar dan istidlal. Dan kalam yang ada di dalam ta'rif ilmu daruri ini adalah kalam nafi. Ma la yaka'u, sesuatu yang tidak terjadi an nadrin wa istidlalin, daripada nazar dan istidlal. Nah, jadi di sini terjadi penghimpunan pada kalam nafi. Kemudian penghimpunan di dalam kalam isbat pada ta'rif ilmu muktasab. Nah, di sini kata musannif wa ammal ilmul muktasab fa huwal mauqufun 'ala an-nadri wal istidlal. Nah, jadi di dalam ta'rif ilmu muktasab ini adalah kalam isbat. Di sini oleh musannif juga menghimpun antara nazar dan istidlal. Nah, menyebutkan keduanya. Nah, jadi kenapa di dalam kalam nafi dan isbat di dalam ta'rif ilmu daruri yang merupakan kalam nafi dan juga di dalam ta'rif ilmu muktasab yang merupakan kalam isbat, di dalam kedua ta'rif tersebut oleh musannif menghimpunkan antara nazar dan istidlal, itu semata-mata untuk taukid. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Kemudian dalil, apa itu dalil? Dan bermula dalil, dianya dalil itu al-mursyid ilal matlub, yang menyampaikan, al-mursyid atau yang menunjukkan kepada matlub, menunjuki kepada matlub. Matlub adalah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu baik berupa ilmu maupun dhan. Kenapa li'annahu alamatun alaihi? Kenapa dalil itu adalah mursyid kepada matlub? Karena bermula dianya dalil merupakan tanda baginya matlub. Jadi dalil adalah al-mursyid ilal matlub. Adapun makna mursyid, kata Syekh Ahmad Ad-Dimyati, qauluhu wal mursyid ilah ya'lam anna al-mursyid yutlaqu haqiqatan 'ala an-nasibi lima yursyidu bihi. Jadi penggunaan kalimat mursyid ini ada dua pemakaiannya. Mursyid ada diitlak secara hakikatnya kepada an-nasib lima yursyidu bihi, yang berdiri ataupun yang menunjukkan, yang mengarahkan bagi sesuatu yang
menunjukkan kepadanya sesuatu, bagi barang yang menunjukkan ia kepadanya barang. Jadi orang yang mengarahkan kepada sesuatu hal itu dikatakan dengan mursyid secara hakikat. Wa yutlaqu majazan ala ma bihil irsyad, dan juga diitlakkan kalimat atau penggunaan kata mursyid secara majaz, secara majazi, ala ma bihil irsyad, ma bihil irsyad, sesuatu yang dengannya itu irsyad. Wa huwal muraduhuna, dan bermula dianya itu yang dimaksudkan di sini. Jadi yang dimaksudkan dengan mursyid di sini adalah mursyid yang bermakna majazi, yaitu ma bihil irsyad, sesuatu yang dengannya itu irsyad. Nah, dia sendiri yang merupakan irsyad. Nah, dia sendiri yang merupakan irsyad. Karena dengan bukti bidalilin qauluhu li'annahu alamatun alaihi. Buktinya oleh musannaf menambahkan dengan oleh pensyarah menambahkan kalimat li'annahu alamatun alaihi, karena sesungguhnya dalil itu tanda baginya matlub. Jadi itu membuktikan bahwa di sini pemakaian kata mursyidnya bermakna ma bihil irsyad, dia sendiri yang merupakan petunjuk. Ma bihil irsyad, bermula dianya itu dengannya dianya itu irsyad, ada pada dirinya itu irsyad. Fahina idzan yuqalu, maka pada ketika itu dikatakan qad ada khalal majaz fi ta'rif wa huwa la yajuz. Nah, jadi kalau penggunaan kata mursyid di sini adalah yang bermakna majaz, maka itu tidak boleh menggunakan majaz di dalam ta'rif. Jadi penggunaan majaz di dalam ta'rif itu tidak boleh. Secara undang-undang ilmu mantik, undang-undang membuat ta'rif itu tidak boleh di dalam ta'rif terdapat majaz. Wa yujabu bi anna ta'rifad dalil bima zukira akibat ta'rifi istidlal bi talabid dalil qarinatun ala iradati ma'nal mursyid al-majazi is huwal munasabu li ma'nal istidlal al-mazkur kaza fi simmim. Dan dijawabkan, kenapa di sini di dalam ta'rif terdapat majaz, itu kan tidak boleh. Dan dijawabkan dengan bahwa sesungguhnya ta'rif dalil dengan barang yang telah disebutkan, akibat ta'rif istidlal, mengiringi ta'rif istidlal dengan bitalabid dalil. Jadi ta'rif istidlal di belakang dengan talabid dalil, mencari dalil. Jadi itu menjadi qarinah di atas mengiradah makna mursyid yang majazi. Nah, jadi di dalam kata-kata talabud dalil di situ menjadi qarinah yang bahwa dalil tersebut adalah dalil yang bermakna mursyid majazi. Nah, karena di belakang ditakrifkan istidlal dengan talabid dalil, mencari dalil. Jadi dalil di sini adalah dalil yang bermakna ma bihil irsyad, yaitu ma bihil irsyad, yaitu mursyid yang bermakna majazi. Idz wal munasibu li ma'nal istidlal mazkur, karena bermula dianya mursyid yang majazi itu munasabat atau sesuai bagi makna istidlal yang telah disebutkan. Kaza fi simmim, begitu yang diungkapkan di dalam kitab Simmim, yaitu Ibnu Qasim Al-Abbadi. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab.